Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis kelompok kami, yaitu proposal bisnis keripik singkong dan keripik pisang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutifnya. Ringkasan eksekutif di sini itu singkong dan pisang adalah salah satu bahan pangan yang mudah didapat di berbagai daerah yang ada di Lampung. Salah satu olahan dari singkong maupun pisang itu dapat dijadikan sebagai keripik. Ya, sebagaimana itu itu sekarang menjadi oleh-oleh khas daerah Lampung. Di sisi lain juga, olahan keripik adalah salah satu cemilan dengan biaya produksi yang sangat terjangkau, yang bisa dijadikan cemilan yang sangat enak dan banyak peminatnya gitu. Dalam segmentasinya, hampir semua lapisan masyarakat menyukai olahan keripik maupun keripik pisang ataupun keripik singkong. Kami memiliki plan bisnis mengolah bahan singkong dan pisang menjadi keripik dengan berbagai jenis varian rasa seperti keripik singkong original, keripik singkong balado, keripik singkong keju, dan yang varian keripik pisangnya yaitu ada keripik pisang coklat dan ada 3 maaf, keripik pisang coklat, keripik pisang vanila, keripik pisang keju. Elemen utama yang kami tawarkan membedakan dengan pengusaha keripik Lampung lainnya, pada umumnya itu produk dengan kualitas tinggi dari singkong dan pisang pilihan yang didapat dari petani singkong dan pisang terbaik di Provinsi Lampung. Layanan konsumen yang ramah dan prima, wadah keripik yang higienis dan unik yang cocok dijadikan sebagai oleh-oleh yang menarik, tempat produksi yang bersih, serta penjualan via online dan offline yang bekerja sama dengan berbagai aplikasi online shop. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pendahuluannya, yaitu latar belakangnya. Keripik pisang dan keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen dari berbagai kalangan, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijadikan buah tangan. Keripik singkong maupun keripik pisang ini memiliki cita rasa yang sangat unik, terus juga renyah, serta tidak harus mengocek kantong yang lumayan dalam, karena olahan seperti ini sangat ramah akan dompet. Kini keripik singkong dan keripik pisang mulai diinovasikan berbagai rasa, mulai dari original sampai yang manis hingga yang pedas. Peluang usaha ini kami lihat merupakan jenis usaha yang menjanjikan. Keberadaan usaha keripik ini dimaksudkan untuk membantu peningkatan kebutuhan ekonomi mahasiswa dan sebagai pengalaman dalam hal berbisnis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari proposal usaha kami. Dalam rangka meningkatkan pendekatan mahasiswa serta pengalaman dalam berbisnis, diperlukan usaha-usaha yang bersifat agresif, kreatif, dan inovatif, penuh perhitungan serta berorientasi pada pasar. Memanfaatkan keterampilan mahasiswa sebagai tenaga kerja yang terampil dan siap untuk jika suatu saat diberikan kesempatan berbisnis di dunia luar setelah lulus atau setelah wisuda nantinya. Selanjutnya yaitu manfaat usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan bisnis plan yang sudah kami rancang dari awal semester, yaitu bisnis plan tentang keripik singkong dan keripik pisang oleh-oleh khas Provinsi Lampung. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu manfaat dari usaha kami. Yaitu usaha yang pertama adalah menambah wawasan dalam berbisnis. Bagaimana mahasiswa dilatih untuk melakukan bisnis yang berharap kemudian harinya akan menjadi bisnis yang besar. Lalu selanjutnya adalah melatih keterampilan yang dimiliki sehingga dapat mengetahui celah pasar mana yang lebih baik. Yang ketiga, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah memberikan motivasi sehingga bersemangat dalam meraih cita-cita kami. Selanjutnya adalah visi misi kami dalam bisnis plan, yaitu menjadikan produk keripik singkong dan keripik pisang menjadi salah satu ikon buah tangan khas Provinsi Lampung
dalam skala nasional maupun internasional dengan menyediakan makanan berkualitas sesuai minat pelanggan di tahun 2021 serta memberikan dukungan dalam meningkatkan bisnis kecil menengah untuk mahasiswa melalui inovasi-inovasi kreatif. Untuk misi kami yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan pasar dengan semangat integritas yang tinggi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah memberikan inovasi baru dalam varian rasa guna meningkatkan bisnis dengan para pelanggan guna memacu pertumbuhan ekonomi yang produktif. Yang ketiga adalah menjaga konsistensi produk dari segi kuantiti, kualitas, cita rasa, dan pendistribusian produk. Yang selanjutnya adalah analisis pemasaran tentang profil konsumen yang akan kami guide untuk produk kami, yaitu kami akan fokus pada 3 subkultur, yaitu youth atau mahasiswa anak muda, yang kedua woman, dan yang ketiga adalah netizen. Untuk youth atau mahasiswa, mereka adalah populasi yang memiliki lumayan besar, yaitu 60% konsumen ini berusia di antara 13 sampai 24 tahun. Mereka terbuka dan cepat merespon perubahan atau hal-hal baru. Lalu yang selanjutnya adalah woman atau perempuan. 80% segmen ini memegang kontrol keuangan dalam rumah tangga, menjadi pembuat keputusan pembelian makanan dalam keluarga, sebagai penentu dalam menentukan market share. Perempuan dianggap berperan penting dalam mendominasi pasar karena perempuan memiliki kekuatan pembelian, kemampuan mempengaruhi orang lain dalam pemilihan produk, merekomendasikan produk, bahkan dapat meningkatkan pencitraan produk. Dan yang terakhir adalah netizen, konsumen aktif yang di dunia maya yang sangat peran dalam pemasaran. Di tahun 2018 saja ada 95,2 juta orang Indonesia menggunakan internet. Mereka merupakan warga lintas batas. Karakter netizen cenderung berpandangan terbuka. Oleh sebab itu, 3 fokus yang akan kami pasarkan untuk produk kami yaitu yang pertama adalah youth, woman, dan netizen. Potensi dan segmentasi pasar, yang kedua media promosi, yang ketiga target dan rencana penjualan. Kita mulai dari potensi dan segmentasi pasar. Di sini potensi dan segmentasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama dalam segmentasi geografis, yang mana bisnis keripik pisang dan singkong kami tidak hanya dijual di wilayah Lampung saja, tetapi di luar wilayah Lampung dengan menggunakan aplikasi jual beli. Yang kedua dalam segmentasi demografis. Kami menargetkan untuk semua kalangan dan jenis kelamin dengan fokus utama penjualan kami dalam 3 subkultur yaitu youth, woman, netizen, yang mana keripik kami bisa dikonsumsi untuk semua orang. Yang ketiga dalam segmentasi psikologis. Keripik kami ditujukan untuk semua kelas sosial mulai dari kelas bawah, menengah, atas, dan pastinya keripik kami harganya kompetitif di pasaran dan kami menggunakan bahan yang berkualitas asli Provinsi Lampung. Yang kedua, media promosi. Media promosi yang kami gunakan yaitu secara mode to mode. Yang kedua menggunakan media online seperti Instagram, Facebook, website, dan lain-lain. Ketiga menggunakan platform belanja online seperti Shopee. Yang keempat mengikuti kegiatan bazar makanan. Yang ketiga target dan rencana penjualan. Target kami dalam 3 bulan ke depan kami bisa menjual 500 bungkus keripik pisang dan 500 bungkus keripik singkong dalam semua varian rasa. Rencana awal produksi kami adalah masing-masing sebanyak 30 kg pisang dan singkong untuk dijadikan keripik dan dikemas masing-masing 60 bungkus, yang mana satu bungkusnya beratnya 500 gram. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang kelompok kami gunakan. Ada beberapa strategi pemasaran, yaitu yang pertama melalui media sosial. Kami melakukan kegiatan pemasaran ini dengan bantuan media sosial dengan tujuan memperkenalkan produk yang akan kami jual kepada masyarakat luas. Tujuan melakukan kegiatan promosi ini yaitu agar orang-orang bisa mengetahui keberadaan usaha kami sehingga mereka dapat mengunjungi atau membeli produk kami melalui media sosial tersebut atau datang ke offline store. Yang kedua yaitu melibatkan konsumen itu sendiri.
kami akan melibatkan konsumen dalam kegiatan pembuatan produk baru atau pemasaran baru yang akan kami gunakan melalui feedback positif. Yang ketiga, reseller. Kami juga membuka peluang untuk konsumen yang ingin menjadi reseller produk kami. Yang keempat, yaitu menjual ke toko oleh-oleh. Ya kita ketahui aja, sudah banyak toko oleh-oleh yang berada di Kota Bandar Lampung ini. Dapat ditemui juga dari berbagai sudut kota. Jadi karena itu juga kelompok kami juga berencana menitipkan produk yang kami jual di toko oleh-oleh tersebut. Yang kelima, yaitu kita menjualnya secara langsung. Jadi kelompok kami akan membuat tim dan akan turun langsung untuk menjual produk tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3 dengan analisis produksi. Pada poin 3.1 ini yang tentang produksi, kami memiliki 2 produk yang akan kami jual. Yang pertama ada keripik pisang krenyes dengan varian rasa keripik pisang coklat, keripik pisang vanila, dan keripik pisang keju. Yang kedua ada keripik singkong krenyes dengan varian rasa. Yang pertama ada keripik singkong original yang rasanya asin. Yang kedua keripik singkong balado. Yang ketiga ada keripik singkong keju. Karakteristik produk kami ini adalah dengan bentuk potongan yang bulat, agak besar dan tebal, dikemas dengan packaging yang kedap udara untuk menjaga kualitas produk tetap awet dan higienis. Perbedaan produk kami dengan produk yang lain di pasaran yaitu selain harga yang cukup kompetitif, rasa juga tidak kalah dengan yang lain. Selanjutnya 3.2 yaitu bahan baku. Jadi bahan baku yang kelompok kami gunakan yaitu berasal dari daerah Kota Bandar Lampung dan daerah Lampung Selatan. Bahan baku yang kami pilih ini yang terbaik untuk menjaga kualitas dari produk kami. Untuk pisang kami menggunakan pisang kepok, tetapi dengan alternatif yaitu pisang jantan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi proposal bisnis plan manajemen pemasaran kelompok kami. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan produk kami. Apa saja kelebihannya? Nah, yang pertama adalah kami memiliki banyak varian rasa yang enak dan berbagai kemasan yang menarik, sehingga konsumen akan lebih menarik untuk membeli produk kami. Lalu tidak hanya via offline saja, tetapi kami juga menyediakan via online sehingga memudahkan untuk konsumen mengakses produk-produk kami. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu tidak dapat diperjualkan secara massal. Yang kedua, produk kami belum bisa masuk ke supermarket atau mall-mall yang besar karena kami masih mencobanya di pasar-pasar tradisional. Dan yang terakhir yaitu banyak pesaing. Nah, nggak mungkin dong cuma usaha kami aja yang mempunyai banyak pesaing. Pastikan semua usaha dan semua perusahaan pun banyak pesaing. Jadi tergantung dari sumber daya manusianya gimana sih cara menanggapinya gitu kan. Tentunya nggak pakai fisik ya, pasti ya bagaimana cara perlakuan kita gitu kan. Nah, yang kedua ada pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, kami tidak merekrut orang dari luar. Karena apa? Karena kami menjalankan dengan kelompok kami saja yang terdiri dari 7 orang. Dan dari 7 orang ini sudah memiliki tugasnya masing-masing dan pekerjaannya masing-masing untuk menjalankan usaha kami. Nah, yang terakhir yaitu adalah kualifikasi SDM. Yang pertama adalah kooperatif. Maksudnya gimana sih? Jadi kemampuan untuk menjaring, menganalisis, dan memanfaatkan informasi tentang usaha kami. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk respon cepat dan baik tanggapan dari konsumen. Nah, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menghindari risiko bisnis yang akan terjadi di masa akan datang. Nah, yang terakhir ada
kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Semua perusahaan pasti ingin dong mempunyai karyawan yang seperti ini gitu kan. Nah, kalau yang di perusahaan kami adalah maksudnya menjaring psikologis, jasmani, rohani maupun Di sini spiritual. saya akan menjelaskan tentang spesifikasi jabatan dan struktur organisasi dari bisnis kami. Yang pertama adalah ketua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab ketuanya. Yang pertama adalah merencanakan dan mengendalikan kebijakan dalam bisnis sehingga dapat bekerja secara optimal. Kemudian merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, memantau, dan menganalisis semua kegiatan komersial perusahaan. Yang terakhir, mengelola bisnis sesuai isi dan visi dan misi. Kemudian bagian keuangan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perencanaan umum keuangan bisnis. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, keuangan bisnis, serta membuat laporan penjualan, serta menghitung laba rugi dari suatu bisnis. Yang ketiga adalah bagian pemasaran. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemasaran produk, melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan melihat tren pasar dan sumber daya manusia, serta mencari reseller yang ingin bergabung. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan tindakan antisipatif dan dalam menghadapi penurunan order dan merumuskan target penjualan. Yang terakhir adalah bagian produksi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan perencanaan jadwal produksi dan memimpin jalannya organisasi. Yang terakhir adalah struktur organisasi. Di sini kami ada beberapa kemudian struktur organisasi dalam bisnis kami yaitu ada ketua, kemudian ketua ini dibagi menjadi dibantu oleh 3 struktur organisasi, yaitu koordinasi pemasaran, koordinasi produksi, dan koordinasi keuangan. Kemudian koordinasi pemasaran ini dibantu oleh reseller, kemudian koordinasi produksi ini dibantu oleh supplier dan bahan baku. Saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan anggaran biaya. Untuk jenis pengeluaran itu seperti perlengkapan, bahan produksi, perjalanan, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang perlengkapan dan peralatan apa saja sih yang diperlukan. Yang pertama ada wajan, saringan, spatula atau sutil, pres plastik, alat potong, baskom, dan kompor. Untuk biaya perlengkapan saja itu sejumlah 570.000. Selanjutnya ada bahan produksi yang kita gunakan itu ada singkong 30 kg, pisang 30 kg, bumbu, minyak goreng, packaging plastik dan label, dan gas LPG 3 tabung. Untuk total bahan produksi saja itu sejumlah 922.000. Selanjutnya ada biaya perjalanan kayak bensin, terus ada uang kebersihan. Untuk total modal yang bisnis kami keluarkan itu sejumlah Rp1.522.000. Dan untuk penjualannya kami memproduksi sebanyak 60 bungkus keripik pisang dengan kemasan 500 gram dan keripik singkong dengan kemasan 500 gram. Untuk penjualan kami yang kita dapat itu sejumlah 2.580.000. Jadi laba yang kami terima itu sejumlah 1.058.000. Saya akan membahas tentang jadwal kegiatan. Yang pertama itu adalah plan. Langkah-langkah apa saja sih yang pertama kita lakukan dalam membuat suatu bisnis atau usaha, yaitu kita menentukan merek dan produk yang akan kita jual, yaitu keripik pisang dan keripik singkong. Selanjutnya kita mencari tempat dan supplier. Yang kedua itu ada do. Langkah-langkahnya seperti kita memproduksi bahan mentah keripik pisang dan singkong itu menjadi produk, yaitu keripik. Selanjutnya kita melakukan soft opening dan meneruskan grand opening yang dilanjutkan dengan pemasaran secara luas. Selanjutnya itu cek langkah-langkah kegiatannya, seperti kita evaluasi produk.
apakah produk itu banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada action. Jadi action ini kita menyajikan varian rasa baru yang tadinya kita awal membuka hanya keripik pisang dan keripik singkong original. Di sini kita membuat inovasi atau varian rasa baru seperti rasa coklat, balado, keju, melon, dan lain-lain. Yang terakhir itu kita memberikan promo-promo menarik, seperti kita memberikan diskon atau kita memberikan buy one get one. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.